Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah mengusir orang-orang dari Sekte Bunga Teratai, Kepala Sekte Void menyiapkan jamuan untuk menyambut Chu Feng dan yang lainnya. Menghadapi sambutan hangat Sekte Void, Chu Feng dan yang lainnya tidak menolaknya. Karena selain untuk melunasi bantuan Sekte Void pada saat itu, dan masih ada satu hal lagi yang dia datangi di sini. Itu untuk kembali ke Menara Void di Sekte Void. Pada saat itu, Chu Feng sudah pergi ke Menara Void. Dan saat dia memasuki menara, kesadaran yang sangat gelap dan samar muncul di depan Chu Feng. Orang itu memang pendiri Sekte Void, dia adalah ahli super yang mampu menentang pendiri Naga Azure 1000 tahun yang lalu, yaitu Void Zenren. Namun Void Zenren saat ini sudah melemah hingga ekstrim, itu jika dibandingkan dengan pertama kali Chu Feng melihatnya saat itu. Bahkan mungkin saja, dia bisa menghilang kapan saja. Kesadarannya sudah tidak dapat bertahan selama beberapa hari lagi. Senior Void Zenren, junior ini memberikan penghormatan, ucap Chu Feng. Meskipun kekuatan super ahli 1000 tahun yang lalu sudah lenyap, Chu Feng masih sangat hormat padanya. Weh, anak muda, kamu tidak buruk. Dalam waktu 2 tahun ini, kamu benar-benar dapat berkembang ke kondisi ini. Kamu bahkan jauh lebih kuat dari aku dan orang tua Azure Dragon saat itu. Alasan kamu datang ke sini hari ini, itu adalah untuk energi sumberku kan? Tanya Void Zenren sambil melayang di udara. Dengan senyum ringan, dia menatap Chu Feng. Namun sayangnya, suaranya jelas-jelas sangat tidak berdaya. Itu dapat dilihat bahwa, dia benar-benar tidak memiliki waktu yang banyak untuk dapat terus hidup. Senior, aku, menghadapi pertanyaan Void Zenren, Chu Feng sangat terdiam, karena itu memang seperti yang dikatakan Void Zenren. Alasan mengapa dia datang ke sini adalah, itu karena sumber energinya. Bagaimanapun juga, Void Zenren adalah seorang ahli super. Kultivasinya sudah dekat dengan puncak ranah surga. Dengan sumber energi seperti itu, ini akan menyebabkan kultivasi ratu meningkat pesat. Chu Feng tidak ingin melewatkan kesempatan itu, dan si ratu tidak ingin melewatkannya lagi. Oh, tidak perlu merasa buruk seperti itu. Ini sangatlah normal, ucap Void Zenren. Namun seketika, Void Zenren tanpa sadar tersenyum, lalu dengan cepat setelahnya ia berkata, jika pada saat sebelumnya, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyerap energi sumber aku, karena aku merasa itu akan membuat aku tidak lengkap. Bahkan pada hari ini, aku masih merasakan hal yang sama. Sumber energi adalah akar bagi manusia. Jika seseorang bahkan tidak memiliki energi sumbernya, orang itu akan benar-benar mati. Hal-hal yang akan tersisa di dunia ini, itu hanya akan menjadi kerangka yang tidak berguna. Tapi sekarang, aku sudah memikirkannya. Aku ingin kamu menyerap energi sumber aku. Tanpa alasan lain, itu karena kamu baru saja telah menyelamatkan Sekte Void aku. Tidak masalah jika kamu melakukan itu karena kamu merasa akan berutang padaku, lalu ingin menyerap energi sumberku, atau jika kamu mengingatnya kalau Sekte Void telah membantu kamu pada saat itu, aku akan merasa sangat lega. Ikuti aku. Sudah tidak banyak lagi waktu yang tersisa untuk aku. Aku akan menyerahkan hal-hal ini untukmu. Aku berharap, kamu dapat membantu generasi Sekte Void aku yang tidak berguna nantinya sedikit lebih banyak, sehingga Sekte Void aku tidak akan lenyap terlalu cepat, ucap Void Zenren. Saat dia berbicara, Void Zenren melayang di udara, dan dia benar-benar menuju ke puncak Menara Void. Segera setelah itu, dia menggunakan tangannya untuk menyentuh mural yang ada di dinding. Jadi sepertinya, mural itu yang tidak mencolok di mata, sebenarnya mural itu adalah sebuah mekanisme. Mereka begitu tersembunyi, sehingga Chu Feng saja tidak dapat mendeteksinya. Dari atas ke bawah, Void Zenren mengaktifkan mekanismenya. Ketika dia kembali ke dasar Menara Void, lalu dari permukaan batu, sebuah terowongan benar-benar muncul. Setelah mengikuti Void Zenren ke dalam terowongan, Chu Feng menemukan bahwa ada ruang rahasia di sana. Ruang rahasia itu tidak terlalu besar.
Ruangan itu berbentuk persegi, tetapi sangat megah. Di tengah ruang rahasia itu, di sana tersapat peti mati yang dibangun oleh batu. Peti mati batu itu tidak memiliki penutup, dan sebelum mendekat, Chu Feng bisa merasakan kedinginan dari dalam peti mati itu. Lanjutkan, itu semua milik kamu. Tetapi setelah mendapatkan itu, ingatlah untuk membantu Sekte Void aku, ucap Void Zenren. Saat dia berbicara, Void Zenren tersenyum lega. Tubuhnya mulai bergelombang, dan pada akhirnya, dia menjadi uap. Setelah berputar-putar di udara untuk sementara waktu, dia menyebar seperti asap. Dia memecah kesadarannya atas kemauannya sendiri. Saat ini, dia sudah benar-benar mati. Cepat keluarkan aku. Aku secara pribadi akan menyaring energi sumber orang ini, kata si Ratu dengan penuh semangat. Tanpa penundaan, Chu Feng segera membuka gerbang spiritual dunia. Sosok cantik si Ratu juga menjadi seberkas cahaya hitam, dan segera berlari keluar, lalu berdiri di atas peti mati batu. Wah, Chu Feng, pria tua itu tidak menipumu. Itu benar-benar ada beberapa harta di sini. Coba lihat, ucap si Ratu. Pada saat itu juga, wajah kecil si Ratu yang sangat cantik penuh dengan ekspresi kegembiraan. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia membuka mulut kecilnya. Kemudian daya serap yang tak terbatas segera melonjak keluar, dan dia mulai menyerap energi sumber Void Zenren. Pada saat itu, Chu Feng juga menemukan bahwa, setelah kesadaran Void Zenren hancur, cahaya di dalam peti mati batu itu sebenarnya menjadi sedikit lebih terang. Aura dinginnya juga telah meningkat cukup kuat. Dan ketika Chu Feng mendekat, dia menemukan bahwa mayat kering diletakkan di dalam peti mati batu itu. Tubuh mayat kering itu ditutupi oleh lapisan batu yang hancur. Bebatuan yang hancur itu berwarna biru, dan setiap batu itu memancarkan rasa dingin yang jauh lebih dingin daripada es. Namun yang paling pentingnya adalah, bahwa di dalam batu pecah berwarna biru tersebut, mereka benar-benar berisi kekuatan surga. Tingkat kepadatan kekuatan surga itu sangatlah mengerikan, dan selain kekuatan surga itu sendiri, di sana ada juga beberapa objek energi khusus yang mengamuk. Singkatnya, batu-batu yang hancur itu jelas-jelas bukanlah benda biasa, dan mereka adalah benda ilahi yang aneh. Sepertinya batu-batu yang hancur ini adalah alasan utamanya, tentang bagaimana kesadaran Void Zenren bertahan selama ini, kata Chu Feng. Tidak hanya itu saja, selain bebatuan yang hancur ini, konstruksi menara Void ini telah dibuat dengan perhatian yang cukup besar. Karena kombinasi keduanya, itulah alasan mengapa kesadarannya mampu hidup selama itu. Tetapi juga, dia hanya bisa tinggal di dalam menara ini saja. Jika dia pergi, kesadarannya akan segera bubar. Chu Feng, batu-batu yang hancur ini tidaklah sederhana. Kekuatan yang terkandung di dalamnya juga sangat mengamuk. Orang normal tidak memiliki cara untuk memperbaikinya, tetapi kamu harusnya bisa. Cobalah dengan cepat. Mungkin itu bisa membuat kamu menembus ke level 8 dari ranah mendalam, si Ratu berkata dengan penuh semangat. Ratu, kamu benar-benar sudah memasuki tingkat 2 ranah surga. Ucap Chu Feng. Tapi saat melihat si Ratu, Chu Feng agak terkejut. Sebelumnya dia jelas-jelas masih di tingkat ke-9 dari ranah mendalam, tetapi setelah menyaring energi sumber Void Zenren, dia benar-benar melangkah ke tingkat 2 dari ranah surga. Setelah sekian lama memahami, Chu Feng sudah menemukan bahwa kekuatan si Ratu memang sangat kuat. Dalam hal kekuatan pertempuran sejati, dia bahkan lebih kuat daripada Chu Feng bahkan dengan elit armamen. Tetapi si Ratu membutuhkan banyak energi sumber untuk meningkatkan kultivasinya, atau setidaknya, jika dibandingkan dengan spiritual dunia Ziling, energi sumber yang dibutuhkan si Ratu jauh lebih banyak. Tapi sekarang, si Ratu sebenarnya bisa terus-menerus menembus 2 tingkat, dan juga dia menerobos dari ranah mendalam ke ranah surga. Itu berarti bahwa, energi sumber Void Zenren memang tidak sederhana. Kekuatan lelaki tua itu ketika dia hidup, dia jelas sangatlah kuat. Hehehe, orang tua ini memiliki kultivasi puncak tingkat 8 di ranah surga.
Dan karena makanan dari batu-batu yang hancur ini, bukan hanya sedikit saja dari sumber energi yang tidak hilang, itu bahkan mendapatkan sedikit penguatan, ucap si ratu sambil tersenyum manis. Karena kultivasinya meningkat pesat, dia juga sangat bahagia. Sepertinya saat ini benar-benar perjalanan yang layak, ucap Chu Feng. Pada saat itu, wajah Chu Feng juga dipenuhi dengan senyum gembira. Dia melemparkan pandangannya kembali ke batu pecah berwarna biru. Dia merasakan dengan kekuatannya bahwa, batu-batu yang terkandung di dalamnya memang mengandung kekuatan. Selama mereka disempurnakan oleh Chu Feng, seharusnya tidak sulit baginya untuk menembus ke tingkat 8 di ranah mendalam. Batu-batu pecah berwarna biru itu sangat istimewa. Meskipun tidak banyak, mereka sangat menantang untuk disempurnakan. Chu Feng memutuskan bahwa jika itu adalah orang normal, mereka sama sekali tidak akan memiliki cara untuk memperbaiki batu bir yang hancur itu. Namun untungnya, batu biru yang hancur itu tidak sulit sama sekali untuk disempurnakan olehnya. Dengan hanya waktu 2 jam saja, Chu Feng benar-benar memperbaiki batu pecah berwarna biru itu. Selain itu, hal yang paling aneh adalah, bahwa tidak peduli apakah itu kekuatan mengamuk atau kekuatan surga, mereka semua diserap dengan bersih oleh guntur ilahi dalam dantiannya. Keanehan yang tidak bisa disempurnakan dalam perspektif orang normal, tapi itu bukanlah keanehan di depan Chu Feng. Sekali lagi, ini menunjukkan kekuatan yang kuat dari petir ilahi di tubuhnya. Tapi yang paling penting adalah, bahwa setelah memperbaiki batu pecah berwarna biru itu, Chu Feng benar-benar masuk ke tingkat 8 dari dunia mendalam. Selain itu, pada saat itu Chu Feng masih belum memperbaiki manik-manik mendalam. Raja Monyet yang mengerikan memberi Chu Feng 30 juta manik-manik mendalam, tetapi Chu Feng juga tahu, bahwa jumlah sumber daya kultivasi yang dia butuhkan akan semakin menakutkan. 30 juta manik-manik mendalam, kemungkinan besar itu tidak akan mendekati setengah dari sumber daya yang diperlukan. Jadi, bahkan jika dia memperbaiki semuanya, dia tidak akan bisa membuat terobosan. Dengan demikian, Chu Feng memberi Li Zhangqing 10 juta manik-manik mendalam untuk mengembangkan para tetua, dan juga para murid Sekte Azure Dragon yang lebih unggul, serta untuk memperkuat dan mengembangkan Sekte Azure Dragon itu sendiri. Lagi pula, cepat atau lambat, dia akan meninggalkan tempat ini untuk menuju wilayah Laut Timur. Chu Feng juga tidak memperbaiki 20 juta manik-manik mendalam yang tersisa. Dia meninggalkan mereka padanya, itu kalau-kalau dia membutuhkan mereka di masa depan. Adapun batu pecah berwarna biru tersebut, mereka benar-benar bisa langsung mengangkat Chu Feng ke tingkat 8 dari ranah mendalam, bahkan ketika sama sekali tidak ada kekuatan di dantiannya. Selain itu setelah menerobos, beberapa kekuatan terakumulasi dalam dantiannya. Yang berarti lebih dari itu, batu-batu yang pecah berwarna biru itu tidaklah sederhana. Senior, terima kasih banyak. Selama aku, Chu Feng, masih bernafas, aku pasti akan membuat Sekte Void semakin makmur, ucap Chu Feng. Setelah meningkatkan kultivasinya, dengan teknik formasi spiritualnya, Chu Feng meringkas penutup peti mati itu. Di sampul peti mati itu, ia juga membuat tablet spiritual dan menulis nama besar Void Zenren untuk menyatakan rasa hormat dan terima kasih kepadanya. Hanya setelah melakukan semua yang dilakukan, Chu Feng segera meninggalkan ruang rahasia. Dan setelah dia menutup ruang rahasia, dia berjalan keluar dari Void Tower. Setelah Chu Feng meninggalkan Menara Void, Sekte Void baru saja selesai menyiapkan jamuan makan. Jadi Chu Feng dan yang lainnya, semuanya sudah mengambil tempat duduk mereka. Karena status Chu Feng saat ini, tidak ada seorang pun dari Sekte Void yang berani bertanya kepada Chu Feng, tentang apa yang telah dia lakukan di Menara Void. Di sisi lain, Ziling yang tahu alasan perjalanan Chu Feng, itu segera mendekatkan mulut kecilnya ke telinga Chu Feng, dan kemudian dengan lembut bertanya. Bagaimana, apakah berhasil? Tanya Ziling. Lihatlah ini, balas Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, dan meraih tangan kecil putih Ziling. Melalui metode khususnya, ia mengirimkan seutas aura ke tangan Ziling. Kamu menerobos.
Seru Ziling. Merasakan aura Chu Feng dari tingkat 8 di ranah mendalam, mata bening Ziling langsung berbalik dan ekspresi terkejut segera muncul. Jika Chu Feng masuk ke tingkat 8 dari ranah mendalam setahun yang lalu, dia sama sekali tidak akan terkejut. Akan tetapi, dia telah mengalami banyak hal dengan Chu Feng. Setelah mengetahui metode kultivasi Chu Feng, dia benar-benar terkejut. Berpikir kembali pada awalnya, untuk masuk ke tingkat 7 dari ranah mendalam, Chu Feng telah membayar harga yang sangat besar. Jadi, Ziling mengerti dengan sangat jelas bahwa, jika Chu Feng ingin membuat terobosan lagi, harga yang harus dibayarnya akan lebih besar lagi. Namun sekarang, dia benar-benar telah menerobos. Itu berarti, bahwa Chu Feng pasti mendapatkan beberapa panen khusus di perjalanannya. Void Zenren itu masih ada di sana. Meskipun dia tidak bisa meninggalkan menara Void, dia bisa melihat hal-hal yang terjadi di Sekte Void. Dia melihat bahwa aku melindungi Sekte Void, dan merasakan rasa terima kasih di hatinya. Jadi, dia menyerahkan keanehan yang mencegah kesadarannya dihancurkan selama 1000 tahun itu kepadaku. Jika hal-hal itu diberikan kepada orang normal, mungkin mereka tidak bisa secara langsung mengolahnya, dan mereka hanya akan memiliki efek tambahan. Tetapi secara kebetulan, aku bisa memperbaiki mereka. Ucap Chu Feng yang tidak menyembunyikan apapun kepada Ziling. Dia mendekati telinga Ziling, dan menceritakan secara rinci apa yang terjadi. Dan setelah mengetahui segalanya, suasana hati Ziling menjadi sangat menyenangkan. Wajah mungilnya yang sangat cantik dari awal hingga akhir, itu dipenuhi dengan senyum yang sangat manis. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia merasa bahagia untuk Chu Feng. Setelah semua hidangan muncul, jamuan makan secara resmi telah dimulai. Karena ini adalah jamuan makan, dan untuk berterima kasih pada Chu Feng dan yang lainnya, bisa dikatakan bahwa sekte kelas 2 seperti Sekte Void, mereka mengeluarkan semua hal yang lezat dan juga mewah. Hidangan itu bukan hanya makanan mewah saja, tapi ada juga hidangan yang dibuat oleh bahan khusus seperti bahan obat spiritual, bahan obat asal, dan bahkan bahan obat mendalam. Mereka semua memiliki efek untuk membantu kultivasi. Meskipun hidangan seperti itu tidak memiliki efek sedikit pun pada Chu Feng dan yang lainnya, tapi mereka setidaknya merasakan ketulusan dan kehangatan dari Sekte Void. Itu karena, banyak orang di sana adalah karakter yang hebat. Mengesampingkan orang-orang seperti Chu Feng, Ziling, Zhang Tianyi, Qi Fengyang, dan juga wakil ketua persekutuan spiritualis dunia, bahkan Jiang Hengyuan yang tinggal di lembah 100 tikungan selama bertahun-tahun saja, dia juga ikut datang. Saat ini Chu Feng dan yang lainnya tahu, bahwa sebenarnya ia adalah seorang jenderal dari dinasti Jiang. Dia memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah surga, dan merupakan wakil dinasti Jiang. Dia datang ke sini karena membantu Chu Feng, untuk membangun kembali Sekte Azure Dragon. Sambil menghadapi karakter hebat yang memiliki status dan kekuatan yang sangat tinggi, orang-orang dari Sekte Void benar-benar sangat terkendali. Mereka merasa sangat takut, bahwa mereka akan mengatakan sesuatu yang salah secara tidak sengaja, dan kemudian menyinggung karakter hebat itu. Mereka benar-benar tidak akan tahu bagaimana mereka mati, jika saja sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng menjadi jembatan yang terhubung dengan orang lain. Efeknya juga sangat bagus. Semakin banyak orang yang mengobrol, maka semakin banyak yang terlibat, dan mereka benar-benar mengobrol dari siang hari hingga ke malam hari. Tetapi ketika itu jauh di malam hari, dan ketika langit dipenuhi bintang-bintang, perubahan muncul di langit malam bagian barat. Tuan-tuan, cepatlah lihat. Langit di sana benar-benar cerah. Ucap seorang tetua. Salah satu tetua Sekte Void menemukan pemandangan itu terlebih dahulu, dan berkata dengan kaget ketika dia menunjuk ke arah jauh. Ini adalah, gumam Chu Feng. Ketika Chu Feng dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka ke arah cakrawala, alis mereka menyusut, sementara mata mereka tidak bisa menghindari untuk memperbesar terlalu banyak. Karena mereka dengan heran menemukan bahwa di langit malam di bagian barat, itu memang ada bagian yang menjadi cerah.
Namun itu jelas-jelas bukan hanya pemandangan yang aneh, karena area kecerahan itu pada saat ini seperti sedang bergerak. Selain itu, kecerahan itu menuju ke arah mereka. Akhirnya, tubuh cahaya aneh itu mendekat. Chu Feng dan yang lainnya bisa dengan jelas melihat bahwa, ternyata itu adalah api yang sangat besar. Api itu menutupi langit, dan juga menutupi bulan saat ia tiba. Api itu membuat langit merah menyala karena terbakar, dan dengan kuat menerangi tanah. "Oh surga, apa itu?" teriak seseorang. Pada saat itu, wajah semua orang di tempat kejadian sangat berubah. Terutama orang-orang dari sekt Void, dan mereka bahkan mulai menjerit ketakutan. Itu karena, pemandangan di langit benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun mereka masih tidak dapat menentukan apa itu, tapi mereka dapat merasakan kengerian akan hal itu. Ini buruk, hal ini sedang menuju ke sekte Voidku. Tiba-tiba saja seseorang melolong dengan keras, dan selain tempat jamuan makan, seluruh sekte Void berada dalam kekacauan. Itu karena pada saat ini, api yang menutupi langit benar-benar menuju ke sekte Void. Bahkan sebelum mendekati, Void Mountain Range sudah terang benderang seolah-olah siang hari. Orang-orang bahkan bisa merasakan suhu yang sangat panas. "Semuanya, kalian jangan panik. Tetap di tempatmu," teriak Jiang Hengyuan. Pada saat itu seseorang dengan kultivasi yang tertinggi, yaitu Jiang Hengyuan, dia berteriak dengan keras. Suaranya yang seperti guntur bergema di dalam dan di luar sekte Void. Hanya dengan cara itulah, para tetua dan para murid yang panik bisa menjadi tenang. Namun sayangnya, meskipun dia bisa menenangkan kerumunan, dia sendiri malah mengerutkan keningnya. Tatapannya melintas dengan ekspresi gelisah, karena meskipun itu adalah dia mulai merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, itu ketika menghadapi api dengan area yang besar yang ada di langit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.